Update berita bola terbaru. Curahan sakit hati pelatih Newcastle United usai dipecundangi MU di final Carabao Cup. Pelatih Newcastle United Eddie Howe mengungkapkan kondisi timnya usai dikalahkan Manchester United pada final Carabao Cup 2022-2023. Bermain di Wembley Stadium Minggu 26 Februari 2023, Newcastle tak berdaya 0-2 dan harus rela melihat MU mengangkat trofi juara. Ambisi Newcastle menuntaskan dahaga gelar yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad dibuyarkan oleh Casemiro dan bunuh diri Sven Botman pada menit ke-33 dan 39. Eddie Howe mengakui setelah peluit panjang berbunyi, aura negatif langsung menyelimuti ruang ganti tim. Sakit, itu yang kami rasakan ketika kalah. Kami merasa tak layak ketika semua tak sesuai harapan, kata Eddie Howe dilansir dari Newcastle News. Secara natural seperti itu yang kami rasakan. Setelah pertandingan berakhir, seketika emosi negatif menyelimuti Anda. Itulah yang terjadi, ujar Howe. Lagi dan lagi, Newcastle harus memendam impian mereka untuk meraih trofi pertamanya sejak 1955. Kali terakhir mereka menjadi juara adalah pada ajang Piala Fairs pada 1968. Newcastle berkali-kali merasakan sakitnya kalah di final. Dalam 68 tahun terakhir, mereka 5 kali masuk ke final dengan rincian 3 Piala FA dan 2 Piala Liga Inggris, tetapi mereka selalu takluk. Selain itu, Newcastle juga mencatatkan diri sebagai tim dengan rentetan kekalahan terbanyak di Wembley, yakni 9 kali sejak Piala FA 1974. Meski demikian, Howe tetap memberikan apresiasi kepada pemainnya. Dia berharap bermain di final Carabao Cup ini bisa jadi pelecut untuk bisa lebih baik ke depannya. Kami boleh bangga dengan performa kami, tapi kami memang kurang membunuh di depan gawang. Kami tidak ingin hasil di final ini merusak fokus tim. Para pemain sudah memberikan segalanya, ujar Howe. Ini proses, kami ingin rutin ada di final. Jalan masih panjang untuk menjadi tim seperti yang kami inginkan, ungkapnya menambahkan. Revolusi setelah dibeli Pangeran Arab Saudi. Memang, Newcastle United masih harus menunggu lebih lama lagi demi bisa juara dalam kompetisi besar. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, tim berjuluk The Magpies ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Meski kalah dari Manchester United, Newcastle United akhirnya merasakan lagi final pertama mereka sejak 1999. Saat itu mereka juga dikalahkan oleh Manchester United di final Piala FA 1999. Kembalinya Newcastle ke partai final juga tak lepas dari revolusi besar-besaran usai dibeli Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman lewat Public Investment Fund PIF pada 2021 lalu. Setelah hampir 16 bulan, musim ini revolusi yang dipimpin Howe mulai memperlihatkan hasil. Selain tampil di final Carabao Cup, The Magpies kini berada di urutan kelima di Liga Inggris setelah awal yang luar biasa dan hanya kalah sekali dalam 20 laga. Newcastle mengoleksi 41 poin, selisih 4 angka dari Tottenham Hotspur di batas zona Liga Champions. Namun mereka masih bisa menyodok ke peringkat 4 lantaran memiliki 2 laga simpanan. Di sisi lain, MU akhirnya mengakhiri puasa gelar selama 6 tahun terakhir. Erik ten Hag pun berhasil mempersembahkan trofi pertamanya. Terakhir, MU meraih gelar 2016-2017 yakni Liga Eropa dan Carabao Cup. Menurut Iopta, puasa gelar 5 tahun 278 hari ini adalah periode terlama yang dirasakan MU sejak 1983. Ini adalah awalan era baru, tim ini siap untuk meraih segalanya. Kami bermain menghadapi tim bagus dan ini adalah momen yang luar biasa. Mari kita nikmati dulu dan setelah itu bersiap lagi, ujar penjaga gawang MU David De Gea di Sky Sport. Sementara itu, Erik ten Hag memberikan pujian kepada pemainnya, terkhusus Casemiro, Raphael Varane, dan David De Gea. Menurut pelatih asal Belanda itu, ketiga pemain tersebut menularkan semangat meraih trofi kepada para pemain MU lainnya. Saya katakan sebelum pertandingan, Raphael Varane, Casemiro, David De Gea, mereka tahu bagaimana memenangkan trofi, ucap Erik ten Hag. Anda membutuhkan pemain seperti itu di lapangan untuk mengarahkan tim, melatih tim, mengatur tim, kata ten Hag seperti dikutip dari situs resmi MU. Di lain sisi, Loris Karius tanpa blunder, gagalkan kemenangan besar MU, malah pemain Newcastle United yang membuat kesalahan. Loris Karius kebobolan 2 kali dalam laga Manchester United versus Newcastle United.
Namun bukan berarti penjaga gawang itu main jelek. Karius mendapatkan sorotan karena menjadi kiper utama dadakan Newcastle, seiring Nick Pope kiper utama yang cedera, dan Martin Dubravka yang terbentur aturan karena sudah pernah membela MU di ajang ini sehingga tak bisa main lagi. Penjaga gawang asal Jerman itu semula diperkirakan bakal menjadi kelemahan Newcastle terkait dengan blunder yang pernah dilakukan ketika masih berstatus sebagai kiper Liverpool. Justru selama 90 menit, Karius tampil cukup baik dan konsisten, terlepas dari 2 gol yang bersarang di gawangnya yang merupakan sebuah penyelesaian akurat dan sulit dibendung kiper. Gol pertama MU yang dibuat Casemiro merupakan sundulan memanfaatkan tendangan bebas. Sulit bagi penjaga gawang mengantisipasi penyelesaian akhir dari jarak dekat. Sementara gol kedua MU yang terhitung sebagai bunuh diri Sven Botman juga tak kalah sulit diantisipasi kiper. Tendangan Marcus Rashford sudah diperkirakan Karius, namun bola kemudian mengenai kaki Botman dan malah berubah arah, sehingga terciptalah gol bunuh diri. Karius tampil prima dengan melakukan 7 penyelamatan sepanjang 90 menit. MU menorehkan 14 tembakan dan 9 diantaranya mengarah ke gawang. Jika Karius tidak melakukan penyelamatan berkelas, Newcastle sudah barang tentu kalah dengan kebobolan lebih dari 2 gol. Selain 2 gol yang memasuk ke gawangnya, 7 kans MU lain bisa dihentikan Karius, diantaranya adalah tendangan kencang Wout Weghorst pada akhir babak pertama dan peluang Bruno Fernandes pada akhir babak kedua. Bagaimana menurut Anda sobat bola? Tulis dalam kolom komentar.